وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمشايخنا وأساتذتنا معلمينا ووالدنا وأولادنا، خصوصا رسول الحبيب مهدي محمد بن شهاب وأصول فروعهم. ثم الفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب وشريك أصول فروعهم أن الله يعيد درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين Hadratul muhtaramin, para syiban yang dimuliakan Allah, para asatidz, para ulama, para guru, khusubil dzikir yang hadir bersama kita, Syekh Ustaz Jamal Matta'allahu ta'ala fi tuli hayatihi wa ri'ayatihi, Al-Habib Ami Alim Al-Hamid wa Ami Usman Hassan dan ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat dan salam terus juga limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah kita membahas bab tentang istighfar. Maka malam hari ini kita melanjutkan pembahasan berikutnya dari pembahasan Al-Kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliqit Tariqil Akhirah. Maka malam hari ini kita akan masuk fadlus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiru min tarkiha. Bahwa kita akan membahas tentang fadilah keutamaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiru min tarkiha, dan ancaman jangan sampai meninggalkannya. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Ittafaqal ulama'u ala anna jami'al a'mali minha al-maqbul wal mardud. Para ulama bersepakat bahwasanya seluruh amal-amal minha, diantaranya sebagiannya ada yang diterima, wal mardudu juga sebagian ada yang ditolak. Illa salata ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sesungguhnya salawat itu maqtu'un biqabuliha, pasti diterimanya, ikraman lahu, sebagai wujud memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ba'du syu'ara'i, berkata sebagian ahli syair, adibis salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi
a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa as-salata 'ala an-nabi Muhammadi. Dawamkanlah olehmu, artinya terus meneruslah engkau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi, maka diterimanya salawat itu pasti merupakan satu keniscayaan, bighairi taraddudi, tanpa ditolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita itu antara diterima dan tidak. Illa salata 'ala nabi Muhammadi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ittafaqal ulama, artinya para ulama sepakat dalam artian bahwa kalau para ulama sepakat, maka kesepakatannya berdasarkan ilmu. Para ulama melakukan sesuatu, merekomendasikan sesuatu tentunya berdasarkan syarat-syarat, berdasarkan kriteria, berdasarkan ilmu, berdasarkan kajian ilmiah, tidak berdasarkan hawa nafsu semata-mata. Maka sepakatnya ulama itu bahwasanya seluruh amalan kita ini, umat beliau ini, bainal qabuli war raddi, antara diterima dan ditolak. Apa yang diterima, tentunya yang diterima itu ada syarat-syarat, rukun-rukun yang dipenuhi. Ketika ditolak pasti ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Ada di antara kita yang melakukan kebaikan diterima Allah, maka itu mungkin syarat rukunnya diterima atau kita lakukan. Tapi ada saja amalan kita lakukan mungkin tak diterima Allah, boleh jadi masih ada tersimpan sifat-sifat atau unsur-unsur riya di situ misalnya. Maka berarti ketika seorang beramal, dikatakan ulama, maka harus ada al-khawfu war-raja, ada harap-harap cemas, berharap bahwa amalannya diterima, kemudian dia cemas dan takut jangan sampai amalannya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu amalan yang disepakati oleh para ulama, yang amalan tersebut pasti diterima, yaitu apa? Yaitu salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tak usah diperpanjang kalam, ini pembahasannya sudah sangat jelas. Kita dengar 40 malam, 20 malam, ditambah lagi sekarang masih majelis maulid. Ini menunjukkan betapa fadilah salawat sangat luar biasa. Yang kedua, radhiyallahu ankum, qala al-muallif nafa'ana Allah taala bi'ulumi, lamma khalaqa Allah subhanahu Hawwa nadhara Adam ilaiha faqala ya rabbi zawwijni minha. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Siti Hawa, Siti Hawa itu dengan hak, bukan Hawa tapi Hawa. Nadhara Adam ilaiha, maka Nabi Adam memandang kepadanya. Memandang di sini maksudnya langsung timbul cinta, langsung timbul rasa ketertarikan. Maka kemudian Nabi Adam bilang kepada Allah, berbicara kepada Allah, ya Rabbi zawwijni minha, ya Allah nikahkan aku dengan dia. Ini cinta pada pandangan pertama kira-kira itu. Mama udah cinta Siti Hawa, itu Masya Allah pasti cantik, rupawan, juga tidak ada yang lain. Baru satu makhluk perempuan itu, yaitu Siti Hawa. Itu pun karena requestnya Nabi Adam. Langsung jatuh cinta, langsung kata ya Allah lajukanlah aku dengan dia, kira-kira itu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam, wa ma mahruha ya Adam. Adam jangan langsung baik. Jangan sat-sat pasal gitu. Ada maharnya, ada syarat rukunnya. Nah mahar inti itu apa kira-kira kata Allah? Faqala ya Rabbi ma a'lam. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku tidak tahu. Kan Nabi Adam kan belum punya informasi apa tentang pernikahan, bagaimana syaratnya, rukunnya, apanya. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala ya Adam salli ala Muhammadin 10 marratin. Wahai Adam, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad 10 marratin 10 kali. Fa shalla Adamu alaihi kama amarahu al-jabbaru jalla jalaluh.
Maka Nabi Adam bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Fazawwajahu Allah subhanahu minha. Maka kemudian Allah menikahkan Nabi Adam dengan ibunda Hawa dengan apa? Dengan maharnya 10 kali salawat. Ikhwan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan betapa ternyata ketika ada orang bertanya siapa Nabi pertama, orang akan sepakat menjawab adalah Nabi Adam alaihissalam. Padahal kalau kita mau jawab, Nabi yang pertama adalah Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika aku masih Allah ciptakan berupa cahaya, kemudian Nabi Adam masih berupa pilihan, masih dalam bentuk tanah. Maka Nabi Adam bercerita, ketika aku melek pertama kali, kemudian kulihat di tiang aras itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian aku lihat betapa banyak nama-nama Muhammad, ini pasti bukan orang biasa. Tak mungkin namanya digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pasti orang yang luar biasa. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka ketika ditanya apa maharnya Nabi Adam menikahi Siti Hawa, maka maharnya adalah salawat. Dalam satu riwayat 10 sebagaimana kita baca dalam kitab Bustanul Arifin, dalam riwayat yang lain, versi yang lain itu 3 kali, dan berdasarkan apa? Berdasarkan kemauan Nabi Adam. Ketika Allah bertanya, wahai Adam, apa maharmu? Maka kemudian Nabi Adam masih belum punya pengetahuan. Maka di sinilah makna wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah menginput informasi, itu dalam bahasa sekarang, diinputkan informasi, pengetahuan, wawasan, kemudian skill segala macam kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian Allah pun memberitahukan kepada Nabi Adam dalam relung kesadaran beliau, diwahyukan bahwa bersolawat. Maka ketika ditanya apa mahar wahai Adam, maka Nabi Adam menjawab, ya Allah, aku akan menikahinya dengan membaca salawat 3 kali kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah bertanya, wahai Adam, dalam bahasa kita, kok bisa engkau berkesimpulan salawat itu dijadikan mahar? Maka kemudian Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika pertama kali engkau ciptakan aku, engkau tiupkan ruh dengan kata-kata kun fayakun, maka jadilah aku manusia. Menjadilah aku manusia dengan kesadaran manusia yang pertama, maka kulihat yang pertama adalah arasku, dan kulihat ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di saat itulah aku sadar bahwa Muhammad ini mesti adalah orang yang amat sangat istimewa di hadapan Anda ya Allah. Maka ini juga yang merupakan bentuk pembuktian Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa rafa'na laka dzikrak, bahwa penyebutan nama Nabi Muhammad itu seperti itu. Maka pantas kemudian kalau kita baca salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Karena kenapa? Karena beliau itu memang hakikat penciptaan beliau itu masih dalam bentuk cahaya, maka terus-terusan dari zaman awalin, orang-orang terdahulu, ya nama Rasulullah Nur Muhammad itu memang sudah ada. Kemudian Allah titipkan kepada apa? Dititipkan kepada Nabi Adam, dititipkan ke sulbinya Ibrahim, kemudian diturun kepada Ismail sampai kepada Abdul Muttalib, kemudian Allah titipkan kepada Abdullah, dan kita sudah sering bahas itu. Kemudian setelah nikah dititipkan kepada Aminah, dan lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka zahirnya beliau itu ketika masih dalam bentuk nur itu diwariskan generasi demi generasi, kemudian dalam bentuk jasadiahnya itulah yang kita peringati 12 Rabiul Awal itu. Maka ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, radhiyallahu ankum, qala Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi tarjamah Sayyidi Abil Wahhab Asy-Syadili, Abil Mawahib Asy-Syadili. Qala Abul Mawahib, ra'aitu Sayyidal Alamin sallallahu alaihi wasallam, fa qultu ya Rasulullah, salatullahi 'ashran liman shalla 'alaika marratan wahidatan,
hal dzalika liman kana hadiral qalbi? Qala la, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Diceritakan oleh Al-Imam Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ketika beliau mengarang satu kitab tersebut menyatakan tentang tarjamah atau biografi ulama-ulama besar dan para aulia. Maka beliau menceritakan salah satu biografinya itu adalah Al-Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili yang berthariqahkan Asy-Syadziliyah. Berkata Al-Imam Abul Mawahib, ra'aitu sayyidal alamin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpiku aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah. Maka aku bertanya dan aku berkata, ya Rasulullah, salawat 10 kali, salat Allah itu 10 kali bagi orang yang bersalawat kepada anda 1 kali. Apakah itu untuk orang yang menghadirkan hati? Maka jawab Rasulullah, la. Kata beliau, tidak wahai Abul Mawahib. Itu adalah untuk setiap orang yang bersalawat kepadaku, walau ghafilan, sekalipun hatinya lengah. Kemudian fayu'tihillahu amsalal jibal minal malaikati tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan seumpama pegunungan minal malaikah, dari jenis malaikat, tad'u lahu wa tastaghfiru lahu, yang berdoa untuknya dan istighfar, memohonkan ampun untuk orang bersalawat tersebut. Fa amma idza kana hadiral qalbi, adapun apabila itu orang menghadirkan hatinya, fiha, ketika dia bersalawat, fala ya'lamu thawaba dzalika illallahu ta'ala, maka itu tidak akan diketahui fadilahnya, keutamaannya, pahalanya, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati dimuliakan Allah, pada poin yang ketiga ini kita akan membahas cerita dari Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ada ulama besar di kurun tahun 10 Hijriah, abad 10 Hijriah, bernama Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini seorang ulama besar, seorang alim yang kemudian dia menjadi seorang sufi, belajar tariqah kepada gurunya yang dalam pandangan mata orang awam ternyata orang mastur, orang biasa saja. Padahal ketika dibuka-buka, ditelisik, ternyata beliau adalah orang yang alimnya, Masya Allah. Maka Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini menceritakan biografi salah seorang ulama besar, Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah. Al-Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala ini bercerita, satu saat aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, Allah berikan kenikmatan ini juga kepada kita. Amin, Allahumma amin. Ketika dalam mimpi tersebut aku bermimpi Rasulullah, maka ikhwah, ketika seseorang fulan bin fulan bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka betul-betul mimpi itu adalah mimpi yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna asyaitana la yatamatsalu fi surati." Barang siapa yang bermimpi bertemu denganku, maka sesungguhnya dia betul-betul berjumpa denganku. Karena sungguhnya setan itu tidak akan mampu menyerupai rupaku atau bentuk. Maka Al-Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili ini bertanya, ya Rasulullah, kan ada balasan hadis daripada anda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, atau kama qala Rasul. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, sabda Rasulullah 1 kali, maka Allah membalas orang tersebut dengan 10 salawat. Salawat daripada Allah artinya rahmat, maghfirah, kebaikan-kebaikan. Ya Rasulullah, hadis ini, kata beliau bertanya, yang mendapatkan 10 kali salawat daripada Allah, apakah ini salawat dibaca dengan menghadirkan hati, ataukah dalam kondisi itu orang lengah? Sabda beliau, balasan ini untuk orang yang ketika salawat hatinya tak hadir.
Cuma sekedar daripada sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kadang sambil senyum, kadang sambil baca hadras, kadang sambil mungkin masih nyolek-nyolek kawan, itu kan namanya ghafil, lengah. Dia tak menyertakan hatinya. Itu lengah artinya tak menyertakan bacaan salawat, tak diselaraskan dengan hatinya. Maka balasan 10 salawat daripada Allah itu untuk orang yang ghafil, kata Rasulullah. Dan masih belum, kata beliau, masih ada lagi apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa, diberikan untuk orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala orang tersebut diberikan untuk orang tersebut satu malaikat, yang malaikat tersebut besarnya seperti gunung. Kemudian itu malaikat terus istighfar kepada Allah, mintakan ampun orang tersebut. Kemudian terus malaikat mendoakan orang tersebut hatta yaumul qiyamah, sampai kiamat. Itu kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sekalipun hatinya tak turut serta. Adapun untuk orang yang menyertakan hatinya hadir ketika bersalawat, betul-betul khusyuk, dibayangkan Rasulullah, dibayangkan kepribadian akhlak beliau bagaimana, maka Rasulullah menjawab, maka itu yang tahu pahala, betapa banyak dan besar pahalanya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ikhwah, betapa luar biasa balasan daripada Allah kepada orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang akan bertanya, Ustaz, ngaponian kata toko sebelah, kelompok sebelah, kamu ni terus membangga-banggakan mimpi ketemu Nabi. Lah memang hak mimpi ketemu dengan Nabi itu kan hak, ada hadisnya. Kalau anda kemudian misalnya teman-teman kita ini kemudian protes, ya cobakan dulu sekali saja mimpi ketemu Rasulullah, itu akan tahu rasanya bagaimana. Dan ente tidak akan ngomong selalu membanggakan mimpi, karena ente belum pernah mimpi. Kalaulah mimpi, sebagaimana ungkapan dalam tradisi Arab, man lam yadzuq lam ya'rif. Barang siapa yang belum tercicip, tak tahu dia. Tak tercicip manisnya durian, yang akan dia apa? Yang akan dia protes, baunya saja yang menyengat. Yang belum tahu bagaimana manisnya rambutan atau duku komering akan bilang duku kami paling manis. Tercicip duku komering, terdiam dia, karena tahu alah kan manis benda ini. Yang penting tercicip dulu. Biasanya orang yang gembar-gembor, protes karena belum pernah dicicipi kenikmatan tersebut, maka dia protes. Karena ini ilmu rasa, bukan ilmu teori. Maka ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama, para aulia, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, maka ketika mereka bermimpi dengan Rasulullah, berjumpa dengan beliau, ya betul-betul diperjumpakan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Kemudian selanjutnya yang keempat, radhiyallahu ankum, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhu man la syaikha lah, fala tahtaju ila syaikhin wala ila hudurin, wa bil huduri akmalu wala yubtilu harriyahu. Menariknya salawat ini dalam kitab Tuhfatul Ashraf dinyatakan, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaikhu man la syaikhalah. Salawat kepada beliau itu adalah mursyid, pembimbing bagi orang yang tidak punya mursyid. Kemudian fala tahtaju ila syaikhin wala ila hudurin, maka orang tersebut tak butuh dia kepada mursyid, juga tak butuh kepada hudur, menghadirkan hati. Wabil huduri akmal, dan sementara kalau menghadirkan hati itu jauh lebih sempurna. Wala yubtilu harriya'u, dan hebatnya salawat tak bisa dibatalkan oleh riya. Nah, ini fadilah salawat ya ikhwan. Dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh para al-arif billah, mereka menyatakan ketika engkau tak punya mursyid atau belum punya mursyid, perbanyaklah membaca salawat, maka dengan berkah salawat tersebut dia akan membimbingmu dengan mursyid yang berjodoh dengan. Kemudian ternyata ketika engkau qadar Allah, engkau kemudian masih belum ketemu dengan mursyid, maka salawat itulah yang menjadi mursyidmu. Dia akan membimbingmu. Kemudian fadilah salawat juga, wala yubtilu harriya,
bahwa orang ada salawat dibagus-baguskan suaranya supaya apa? Supaya dia dipuji-puji orang lain. Alangkah bagus salawatmu. Maka salawat itu tak bisa dibatalkan dengan riya. Ikhwan dimuliakan Allah, inilah fadilah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang sampai saat ini kita masih belum punya pembimbing ruhani yang disebut sebagai mursyid, disebut sebagai mentor spiritual kita untuk membimbing supaya kita bisa salik suluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, jangan bersedih, maka ada satu amalan yang bisa mengarahkan kita kepada itu semua, yaitu kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kok bisa orang tak butuh mursyid tapi cukup dengan salawat, maka dia akan cukup salawat tersebut menjadi mursyidnya? Penjelasannya satu, tentunya kalau kita ketemu dengan mursyid ini ahsan, lebih afdal. Karena bagaimanapun seorang mursyid yang bisa kita ajak bertanya langsung, dialog langsung, itu bisa menjawab pertanyaan kita saat itu juga, itu satu. Tetapi jikalau ternyata kita belum berjodoh, maka kemudian kita minta kepada Allah masih belum dikasih, maka salawat itu kalau kita terus dawamkan dan memperbanyaknya, maka salawat itu akan membimbing kita. Maknanya adalah mengapa ketika seseorang bersolawat, maka ketika solawat itu maknanya salah satunya mengenangkan pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga barakah Rasulullah, kebaikan Rasulullah, nurnya Rasulullah, sirnya Rasulullah itu sedikit banyak akan melekat kepada kita. Orang yang emosian, yang gampang marah, yang cepat naik darah, kalau orang Malaysia bilang naik angin, cepat naik darah, kemudian emosi, sedikit nak melaju terus ketika dia memperbanyak membaca salawat akan dingin, cooling down. Orang dari gampang marah, cepat emosi menjadi orang yang cooling down, orang yang dingin sejuk. Itu kan barakah salawat, itu kan salah satu bentuk fungsi mursyid adalah untuk supaya kita bisa menekan ego dan kemarahan kita. Orang yang kemudian ketika salawat yang sebelumnya, sebelum baca salawat, dia orang yang kedekut, orang yang bakhil, orang yang hitung-hitung dengan uang. Tapi manakala dengan berkah salawat, terkenanglah dia membaca salawat, kemudian Allah akan bukakan kerelung kesadarannya. Iya, Rasulullah itu orang yang baik hatinya. Rasulullah SAW itu kalau beliau bersedekah, apa dinyatakan oleh orang-orang terdahulu, masuk Islam kalian karena Muhammad ketika sedekah dia wallahi ma yakhshal faqr, dia adalah orang yang tak takut fakir setelah dia bersedekah. Karena pernah pada saat ya ikhwan, ketika ada seorang kepala suku yang masuk Islam, mu'allaf ceritanya, kemudian dibilang seperti ini, Pak, ente sudah masuk Islam, sudah. Nah untuk bagian itu di lembah itu kan ada kibas. Ya, ada hitunglah berapa, sekitar 100 lebih. Nah itu untuk kamu semua, buat balik. Kita dinjuk satu kibas, dia senang. Kibas sesikap 3 juta. Ini dinjuk 10, dinjuk 100, jadi berapa duitnya? 300 juta misalnya. Maka orang yang sedekah sekaligus 300 juta itu jarang ditemukan. Maka kata Rasulullah, itu kibas ambillah untukmu semua dan bawalah pulang. Sampai pulang di kampung dia katakan, kaumku masuk Islam semua. Karena Muhammad kalau sedekah tak akan takut fakir dan miskin lagi. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Itu yang disebut sebagai mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang ditundukkan hatinya. Mu'allaf itu orang yang dilembutkan hatinya sehingga dia tergerak untuk masuk Islam. Orang kalau sudah mu'allaf itu berapa umur mu'allaf? Setahun paling lama. Kalau lah 15 tahun Cak Ustaz Mahmud bukan mu'allaf lagi, sudah kakek moyang mu'allaf ya. Dah cak dihitung lagi mu'allaf. Mu'allaf itu 3 bulan setahun, habis itu selesai. Ustaz, dia ini mu'allaf kapan? Tahun 2015 bukan mu'allaf lagi jo, lah lewat masanya, lah expire, lah jadi orang biasa lagi. Ikhwan dimuliakan Allah SWT. Itulah fadilah salawat. Maka ketika seseorang bersalawat, mana penyakit hati orang tersebut ketika dia membaca salawat, maka Allah akan bukakan relung kesadaran orang tersebut. Kemudian sifat-sifat negatif itu akan tergantikan dengan sifat positifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu makna as-salatu ala nabi syaikhu man la syaikhalah, menjadi syaikh, menjadi mursyid bagi orang yang belum atau tidak punya mursyid.
Ustaz, bagaimana orang seperti sekarang anak-anak muda? Anak-anak muda yang kan sholawat pakai gaya ini gaya itu. Biasalah anak muda, para jomblo high quality ini. Tidak apa-apa. Tapi tetap kita sampaikan, wahai adikku, saudaraku, bahwa adab itu di atas segalanya. Bahwa lihatlah bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat-sahabat tua, sahabat-sahabat senior, kita tak temukan riwayat tentang bagaimana malamih wajahnya Rasulullah, apa-apa Rasulullah, kecuali dari sahabat-sahabat yang kecil. Kenapa? Karena sahabat-sahabat senior itu kalau kepada Rasulullah mereka nunduk, mereka tak berani memandang wajah secara langsung. Itu takzimnya mereka. Artinya adabnya kepada Rasulullah seperti itu. Berarti kita kalau memang pengen sholawat nggak apa-apa, ceria, senang, tapi kita jaga adab. Bayangkan kira-kira Rasulullah hadir, masih nggak kita mau joget-joget, rasanya nggak mungkin. Sekalipun bagi yang sholawat joget-joget, mungkin ini baru tahap pertama dia senang sholawat, habis itu lama-lama dia akan malu sendiri. Ikhwan dimuliakan Allah. Jadi kadang kan ada alhamdulillah di Palembang tak kate, di Jawa tu sampai terjagat joget, tergerak-gerak badannya, sempat viral kemarin. Bagaimana? Ya sudah, biarkan saja, sambil doakan makin lama semuanya akan makin baik pada waktunya insyaallah. Selanjutnya ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan betapa baiknya beliau, betapa fadilah Rasulullah itu, beliau bahkan pasang badan merengek-rengek di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya panjang. Tapi tak ceritakan saja bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam melihat, wah ini umat Nabi Muhammad ni kok kayak bakal diseret ke neraka. Maka Nabi Adam alaihissalam ngomong, wahai anakku Muhammad, aku lihat ternyata ada satu dari umatmu. Kok ketahuan umatnya? Begini ya ikhwan, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenali umat anda? Jawab Rasulullah, kira-kira ini semua banyak sekali, misalnya kibas berwarna hitam semua. Kemudian ternyata sebagian ada berwarna putih. Bisa dibedakan beda. Maka umatku itu bisa dibedakan seperti itu kira-kira. Karena mengapa rata-rata mereka bisa dibedakan? Kalau di antara sekian kibas yang hitam ada kibas yang putih, nah itu umatku. Dan aku diberikan tanda pengenalan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah umatku. Maka Nabi Adam alaihissalam ini melihat bahwa ini umat Rasulullah akan diseret ke neraka. Maka beliau kemudian memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, aku lihat satu umatmu bakal kayaknya bakal diseret ke neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merengek-rengek menangis kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah bahwa umatku bakal dimasukkan neraka. Karena kenapa? Cara ini beliau pakai karena ketika beliau ingin nyeret umatnya, beliau dihadang oleh para malaikat. Kata malaikat, ente siapa? Saya Muhammad Rasulullah. Kami tak kenal. Perintahnya cuma satu, bahwa malaikat itu kan bahwa la na'sima amarallah wa naf'alu ma nu'mar. Kami melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah dan kami tak berani untuk membangkang perintah Allah. Jadi sekalipun siapapun anda adalah Nabi Muhammad, kami tak punya kuasa untuk menolak keputusan Allah SWT. Ini fulan bin fulan ahli neraka, maka tak berhak dia dibawa keluar. Rasulullah sedih ya ikhwan, sedih. Padahal Rasulullah tak bersanak dengan orang ini. Rasulullah kira-kira tak satu kampung. Rasulullah juga tidak punya riwayat pertemanan dengan orang ini. Tapi karena ini adalah umat beliau, maka kemudian beliau pasang badan kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah sampai menangis-nangis betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas beliau diberikan bahasa Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat ingin sekali kalau punya umat semua ini kalau boleh semuanya masuk surga. Tapi tidak berlaku karena keputusan Allah tak seperti itu. Jadi satu saja usaha beliau melihat ternyata umat terlepaskan dari dakwah beliau itu sangat sedih, bukan alang kepala. Buktinya kan ketika ada usungan jenazah Yahudi, kemudian Rasulullah tegak, sahabat ikut tegak, kemudian ketika ditanyakan, ya Rasulullah, bukankah ini orang Yahudi yang tak beriman kepada Allah juga tak beriman kepada anda?
Beliau menyatakan, bukankah itu termasuk umatku? Benar ya Rasulullah. Kalau begitu, kata beliau, satu lagi jiwa yang terlepas dari genggaman tanganku dan masuk ke neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Sambil beliau menyatakannya sambil menangis. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita cari ini, kita cari pemimpin kepala suku bagaimanakah ada orang yang pasang badan untuk umatnya, yang bahkan umatnya beliau tak kenal sama sekali. Misalnya bahkan masuk neraka dalam riwayat ini adalah orang yang lahir di tahun 2000-an misalnya. Sementara dari beliau sangat jauh sekali. Tapi karena kemudian orang ini ada satu kebaikannya. Apa kebaikannya? Kebaikan orang yang bakal masuk neraka ini ternyata dalam riwayat dia suka memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berarti benar ya ikhwan, ketika Rasulullah bersabda, yang berhak mendapatkan syafaat pertama aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Maka ini fulan bin fulan pelaku maksiat, sampai-sampai diputuskan masuk neraka. Tapi ada satu kebaikan yang orang tak tahu, ternyata ini orang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berkahnya, maka ini orang tersebut dibela Rasulullah dan akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qala ba'dus salihin kana li jarun musrifun ala nafsihi wa kuntu amuruhu bit taubati falam yaf'al falamma mata ra'aituhu fil jannati faqultu lahu bima nilta hadhihi al manzilata qala hadartu muhaddithan fasami'tuhu yaqulu man rafa'a sawtahu bis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannatu فرفعت صوتي بالصلاة عليه ورفع القوم أصواتهم فغفر الله لنا جميعا. Dalam kitab Nuzhatul Majalis dijelaskan, berceritalah salah satu orang saleh yang dia bercerita, aku pernah punya tetangga. Tetangga ini musrifun ala nafsi. Dalam bahasa sederhananya, ada tetanggaku ini lebih banyak maksiatnya dibandingkan dengan solehnya. Ketika dia meninggal, tiba-tiba ketika dia meninggal, aku tidur. Ketika dalam tidurku kulihat ternyata ini orang ini ternyata masuk surga. Aku bertanya kepada dia, Mas bro, kira-kira kok ente mendapatkan kebaikan daripada Allah ini, kok bagaimana ceritanya? Membahas kita tahu sama tahu lah ente itu mak mano kira-kira. Di dunia itu ente itu sudah terkenal lah reputasi buruknya. Kira-kira itu bahasa yang tak disebutkan. Maka dia bertanya, kenapa engkau mendapatkan kenikmatan yang baik ini? Maka dia bercerita, aku pernah hadir di satu majelis yang ngajar itu seorang muhaddits, seorang ulama ahli hadis. Kemudian dia bercerita berkata, barang siapa, dinyatakan man rafa'a sautahu, barang siapa yang mengeraskan suaranya ketika bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, maka wajib orang ini masuk surga. Maka dengar ini bahwa orang yang mengangkat suara untuk salawat dia mendapatkan surga, aku jadi semangat. Kemudian ketika salawat di tengah majelis salawat, aku angkat suaraku, aku keraskan suaraku. Gara-gara aku keraskan suaraku, kemudian yang lain juga ikut merasa panas, jadi pelok juga, merasa kesaliran masuk gitu. Akhirnya kami sama-sama mengangkatkan suara kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kami, juga mengampunkan dosa yang lain. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hada min fadilatis salawati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ternyata dengan kita mengangkatkan suara ini bagian dari syiar. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Bahwa ketika orang yang mensyiarkan syiar-syiar Allah, termasuk salawat kepada Nabi, kemudian kita mensyiarkan yang lain-lainnya, maka itu menunjukkan indikator ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ikhwan yang dimuliakan Allah, bahwa ternyata salawat banyak sekali kebaikan-kebaikan dan fadilah yang bisa kita bahas insyaallah.
Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat. Intinya adalah bahwa orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah banyak kebaikan, dan ini merupakan bagian dari mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, memperbanyak salawat tak akan ada ruginya. Karena mengapa? Seperti yang dijelaskan di awal, ketika seorang memperbanyak salawat, kelebihan salawat bukan berarti yang lain tak baik. Kelebihan salawat adalah salah satunya dia tak bisa dimasuki dengan riya. Kalaupun orang salawat dengan riya, maka tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Berkah apa? Berkah ikraman lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Fa insyaallah ba'da al-isya kita akan mengadakan acara mengenang 40 dan doa untuk Habibana Habib Mahdi bin Muhammad bin Syahab yang bisa ikut ambil bagian insyaallah. Fajazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' asma' fadlan wa judan man nala biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi 'adda al-habbi wa alihi wa sahbihi 'idada tash as-suhbi walhamdu lillahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.